Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Mufauzan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan UTS yang diberikan pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Pada kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah topologi jaringan yang di sini ada satu router. Selanjutnya ada 6 buah switch dan 2 komputer serta 2 server. Nanti di mana semua perangkat itu akan kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike. Di sini saya sudah membuat desainnya. Di sini kita menggunakan router yang 1941 dan juga menggunakan switch 2960. Ketika teman-teman ingin mencari, tinggal klik saja di sini, terus pilih yang router, cari saja yang 1941. Nih. Selanjutnya kalau untuk yang switch, teman-teman tinggal klik saja yang di switch sini. Lalu teman-teman pilih yang pertama dan teman-teman lakukan atau pindahkan switch menjadi 6 bagian. Atau teman-teman copy juga bisa. Nah, nanti selanjutnya dalam topologi ini kita akan membuat di dalam komputer PC 0 dan 1 ini kita akan buat jadi DHCP. Selanjutnya kita akan memberikan IP juga kepada server DNS. Lalu kita juga memberikan IP juga kepada server PTI. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pada tugas atau soal yang diberikan. Di sini kita sudah sesuai untuk membuat sebuah jaringan yang dimana ada net 1 dan juga net PTI. Jadi net itu artinya jaringan ya, network. Network ini ada network 1, di sini ada network 2. Artinya kita ada dua jaringan yang berbeda antara jaringan 1 dengan jaringan 2, yang dimana di sini menggunakan server PTI dan satunya lagi menggunakan server DNS. Lalu ada petunjuknya di mana kita adalah seorang network engineer yang diminta untuk membuat konfigurasi topologi seperti gambar ini. Yang dimana nanti ada VLAN A dan juga VLAN B, lalu nanti juga di dalam sini ada VLAN A. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa ada peraturan di mana net 1 192.168 titik ini sebelumnya X ya. Ini X titik 0 per 24 net PTI-nya atau network PTI 190.190.118.0 per 24. Nah, di mana di sini kita diharuskan mengganti X dengan digit NPM dan NPM saya di sini adalah 2253025001 yang artinya digit terakhir saya ada 1 dan digit setelahnya ada 0. Maka ketika digit kita 0 harus ditambahkan 1. Karena kita di sini tidak 0, kita di sini 1, maka kita tidak perlu menambahkan 1. Lalu untuk network 1 perlu dikonfigurasi VLAN, net 1 perlu di subnet sebanyak XX plus 3. Gantilah XX dengan digit ke-9 NPM Anda. Di sini saya 0, NPM 9 nih. Berarti 3 di sini. Kemudian kita harus membuat VLAN A dengan subnet yang kita buat kedua, lalu membuat VLAN B dengan subnet ketiga. Lalu kita harus setting router 1 sebagai router on stick dan berikan IP terakhir dari setiap subnet kepada sub interface-nya. Lalu kita membuat DNS juga, domain name server, menggunakan IP kedua dari VLAN A, lalu akan dikonfigurasi IP, subnet mesh, dan juga default gateway-nya. Nanti dia akan aktivasi server DNS dan menambahkan sebuah record atau website ya, website server di sebuah server DNS-nya nanti, server. Nah, nanti akan menginput sebuah layanan website menggunakan www.pti.unila.ac.id yang dimana menggunakan IP yang diberikan pada server PTI, berarti yang ini. Lalu PC0-nya kita menggunakan DHCP, setting VLAN database, setting VLAN masing-masing port 1 sampai dengan 10 di VLAN A dan
untuk 11.24 itu untuk VLAN B menggunakan Giga Ethernet sebagai trunk link-nya. Lalu konfigurasi router LAN memberikan hostname, akses SSH, dan juga berikan password. Lalu konfigurasi Ether channel pada switch 3, 4, dan 5, lalu setting server PTI sebagai web server, lalu kondisi sukses berkomunikasi sesuai dengan petunjuk di atas. Oke, karena udah sesuai ininya, nanti kita ikutin aja apa yang diperintahkan. Lalu di sini ada juga bagaimana cara kita menghubungkan antara semua perangkat dengan perangkat lainnya. Jadi kita akan menghubungkan router itu nanti kemana. Ini portnya sudah ada, jadi G0 per 0 ke G0 per 1 di switch 2. Nih, sini udah ada. Selanjutnya mungkin kita akan langsung aja konfigurasi dari router 0. Untuk konfigurasinya teman-teman bisa masuk ke dalam CLI. Sini kita masuk. Ini kita keluarin aja dulu. Kita zoom out. Kita masuk lagi. Sini. Atau di sini deh. Kalau udah kita masuk ke dalam CLI. Kita enable dulu. Terus kita konfigurasi. Konfigurasi terminal. Terus kita ketikkan in G0. Kita masuk dulu ke dalam gigabit Ethernet. Terus kita enkapsulation dot 10. Kalau udah kita add IP address-nya. Oke, IP address-nya udah kita add. Selanjutnya kita ke in Giga Ethernet 0/0.20. Oke, kalau udah kita encapsulation lagi untuk dot 1 key 20. Terus sama seperti tadi kita tambahkan IP address-nya juga. Untuk IP address di G0/0 itu kita menggunakan IP address 192.168.1.190.255.255.192. IP address sebenarnya. Oh, ada yang salah di sini. Titiknya belum ada. Oke, kalau udah kita exit. Nah, setelah kita menambahkan IP address, kita lanjut ke host name router. Host name router. Terus kalau udah kita tambahkan banner ini untuk websitenya ya, yang nanti bisa diakses juga harusnya oleh PC 1 dan juga PC 0. Oke, kalau udah kita enable secret, gunakan kunci, sini menggunakan nama saya, lalu username-nya juga menggunakan nama saya. Selanjutnya untuk ini kita masukkan IP domain. IP domain name sesuai tadi www.pti.unila.ac.id. Oke, ini untuk memasukkan domain yang nanti bakal kita gunain untuk semua perangkat juga.
Lalu kalau sudah kita line FTY 04, terus kalau udah kita langsung exit aja, kita ke config lagi, kita tulis crypto key generate RSA. Ini kita enter. Kalau udah langsung kita inputkan SSH transport input SSH no. Oke, generates. Kita masukkan dulu ininya, line PTY-nya kita belum masukin lagi. Oke, terus kita masuk dulu ke line-nya, masuk ke line, karena nanti di line config line ini kita baru bisa masukin transport SSH, input SSH, transport input SSH. Nah, di sini baru bisa kita menginput SSH-nya. Terus di sini kita mau menambahkan password, misal PTI 22. Terus loginnya kita exit aja. Oke, kalau udah kita ke DHCP full untuk ngatur DHCP yang ada di PC 1 dan juga PC 0. Kita langsung aja IP DHCP full. Ini hampir sama ya, sama kalau untuk DHCP mau menggunakan DHCP VLAN ataupun enggak sama aja sih. Biasanya kalau DHCP itu yang biasa itu nggak perlu ada VLAN-nya gini. Tapi kan karena di sini kita untuk VLAN, jadi kita setting untuk VLAN-nya. Oke. Terus kita masukin aja network-nya 192.198.1.4. Terus subnetnya kita masukin juga 192. Kalau udah kita default router 192.198.1.126. Oke, di sini udah. Terus kita masukin juga, jangan lupa DNS-nya. DNS server jangan lupa kita masukin 192.198.1.125. 192 invalid default router 198. Oh, di sini ada kelebihan. Ini ada kelebihan. Oke, beres. Terus kita exit lagi. Nah, ini kan tadi kita nyeting untuk yang VLAN yang A, VLAN A. Terus kita setting lagi untuk VLAN yang B. Untuk setting VLAN yang B kurang lebih sama. Kita ikutin aja step yang tadi. DHCP full VLAN B. Oke, VLAN B, terus kita masukin juga networknya. Network 192.198.1.125. Oke, subnetnya juga kita masukin. Terus defaultnya jangan lupa default. Oh, mati lampu. Oke, kita lanjut lagi ke default. Tadi kita default routernya. Router kita default. Oke, routernya kita atur dulu untuk defaultnya 192.198.1.190. Oke, kalau udah DNS-nya juga kita atur seperti tadi. Server 192.198.1.125. Oke. Kalau udah kita masuk ke
gigabit Ethernet 0/0, terus kita no shutdown. Oke. Terus kita minimize dulu, kita masuk ke server DNS. Kita masuk ke server DNS. Sini kita coba untuk setting dulu IP-nya secara statik. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.125. Kalau udah kita tap 255, ujungnya kita ganti 192. Terus kita tap lagi sesuai dengan gateway yang dimasukkan. 192.198.1.126. Terus lanjut kita setting DNS servernya 192.198.1.125. Oke, kalau kita cek lagi 192.126. Oke, kayaknya udah bener ya. Udah bener. Kita minimize saja. Nggak usah deh. Kita keluarin aja biar nggak kepenuhan. Kalau udah kita lanjut setting routernya lagi. Nah, kita lanjut lagi setting routernya. Sini masuk, ini tadi kan masuk ke config if. Terus kita masuk ke config, jadi kita exit aja. Nah, ini udah masuk ke config. Terus kita berikan IP DHCP exclude address. Itu 92.168.98.1.125 sampai dengan 192.190.126. Oke. Lalu kita berikan lagi IP 90. Kalau udah kita exit. Oke, ini balik lagi ke router LAN. Kita masuk lagi ke configure terminal. Terus kita masuk ke dalam gigabit Ethernet 0/1. Terus kalau udah masuk kita tambahkan IP address 190.118.255 sorry 255 terlalu banyak 0. Oke, kalau udah langsung kita no shutdown agar merestart. Oke, sudah. Lalu kita lanjut setting di server PTI. Di sini masih menggunakan IP statik. Kita masukkan saja 190.190.118. Sudah. Ini pakai per 24. Terus default gateway-nya yang udah kita masukin tadi 190. Aduh. 190.118.1. Terus ketik lagi 192.198.125. Oke. Ini udah bagus, udah oke. Terus kita lanjut lagi, kita bakal setting di router LAN-nya. Nah, ini. Masuk lagi ke router LAN-nya. Enter aja. Dia masih masuk config ya.
Terus kita cek dulu 3 bit 01 ini udah aktif, pastikan port statusnya aktif. Ini artinya sudah terhubung, tandanya biasanya kabelnya hijau seperti ini, karena kalau ini nggak terhubung biasanya nggak hijau. Jadi kita ini aja, terus kita masuk ke dalam server VTI, kita setting untuk DNS-nya, kita setting di DNS-nya. DNS ini tampilan DNS-nya, kita aktifkan DNS service-nya. Terus untuk namanya tadi kita menggunakan www pti dot inilah dot ac.id. Terus untuk IP-nya, IP yang kita masukkan juga sebelumnya 190.118. Kalau udah kita add aja, otomatis dia masuk ke sini. Kalau udah otomatis masuk, kita bisa beralih lagi ke setting VLAN. Ini kita exit aja. Terus nanti kita bakal setting lagi untuk switch 0, 1 dan juga 2. Nih, 0, 1, 2-nya kita setting dan ini settingannya sama. Jadi mungkin di sini saya menggunakan notepad aja kali ya. Biar nanti langsung paste-paste. Di sini bisa ketikkan VLAN 10, terus name VLAN A, VLAN 20, name VLAN B, terus in pas Ethernet 0/1 sampai dengan 10. Kalau sudah, switch port mode access, terus switch port lagi, switch port yang salah, switch port access VLAN 10, terus kita in pas Ethernet 0/11 sampai dengan 24. Kalau udah, kita switch port lagi, switch port, oke, mode access, terus switch VLAN 20 interface gigabit Ethernet 0/1, switch ports mode trunk. Oke, di sini udah. Nanti kita copy aja ke switch. Kita copy dulu ke switch 2. Masuk ke CLI-nya. Kita masuk ketikkan N. Kita ketikkan T dulu. Terus kita masuk sini. Kita copy aja yang kita ketik tadi. Paste. Enter. Kalau udah, kita lanjut ke switch selanjutnya. Kita taruh di switch ini. Masuk lagi ke CLI-nya. Kita enable kan configure terminal, tinggal kita paste aja, enter. Kalau udah, kita kembali ke switch 1. Oke, enter lagi, enable configure terminal, tinggal paste aja, enter. Oke, udah, tinggal kita cek lagi ke dalam PC 1. Pastikan kabelnya sudah hijau, itu artinya sudah terhubung. Kita pindahkan ke DHCP.
DHCP successful dan komputer PC1 sudah menerima IP. Kita lanjut lagi ke sini. Oh, seharusnya saya ngidupin yang 0 dulu biar bisa berurutan. Dapat 66, tadi dapat berapa ya? Tadi dapat berapa? 65. Seharusnya PC 0 dulu biar bisa dapat 65 di PC 0 terus 66-nya di PC 1, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat gateway-nya sama DNS-nya kita juga udah dapat. Untuk uji cobanya mungkin kita bisa ping aja dulu ke, seharusnya ini udah bisa sih. Jadi kita ke sini ya. Ini gateway router. Kalau nggak bisa kita cek dulu di sini. Oh, salah. Di sini. Nih, kita copy aja. Oh, bisa di copy ya. 90 90 118 titik 2. Oke, ini udah berjalan, udah terhubung, jaringan sini sudah saling terhubung, artinya kita keluarin aja. Terus kita lanjut, kita setting lagi CLI. Nah, karena sebelumnya kita udah coba ngasih password, kita kalau mau nyoba passwordnya kita tinggal exitin aja ini, exit terus enable. Nah, di sini password, masukin aja password yang tadi kita masukin, passwordnya Fikri. Oke. Terus kita lanjut lagi, kita setting LAN-nya. Configure terminal tadi kan udah. Kita configure terminal. Oke, kita masuk ke dalam config, terus kita masuk lagi ke dalam interface Giga Ethernet 0/1. Terus kita tambahkan IP address. Ini untuk buat jaringan yang di sini. Kita kasih IP-nya dulu 190.118.1 dengan subnet 255.255.255.0, berarti per 24. Lanjut lagi kita no shutdown. Oke, kalau udah kita konfigurasi switch 3, switch 4 dan juga switch 5-nya. Kita konfigurasi semua. Kita konfigurasi dulu di switch 3 ya. CLI enable configure T, terus kita aja sebetulnya sama aja ya ini. Kita pakai ini aja deh biar nggak lama. Kita ketik aja in per 1 sampai dengan 4. Terus channel one mode aktif. Terus kalau udah import channel 1, terus switch port mode terang, ada di exit. Exitnya nanti aja, kalau nggak apa-apa deh. Terus yang kedua kita copy aja ini. Di sini FA04 berarti ini untuk switch 3. Ini untuk switch 4 di sini ya.
switch 4. Terus nanti di sini yang dirubah itu 3. 3 ini 2 kali ya sebetulnya. Tulis 2 ya. Oke, kalau udah lanjut lagi. Sini switch 5. Sini kita ganti 7/8. Oke. Kalau udah kita balik lagi. Kita copy dulu masuk ke dalam SW3. Terus pertama kita masukin dulu yang ini. Kita masukin dulu ini. Paste. Oke. Terus baru kita copy semua. Udah. Lakukan hal yang sama pada semua switch. Exit aja dah. Enable, configure terminal, terus kita buka lagi. Kita copy dulu yang ini. Kalau udah, kita copy lagi. Oke, sudah selesai. Lanjut lagi ke switch 5 ya. CLI. Aduh, sebentar. Aduh. Oke, lanjut lagi. Enable, configure T. Kita balik lagi ke sini. Oke. Nice. Oke ya, udah semua. Kita coba untuk kirim pesan. Sukses. Sukses. Violet, kita coba lagi. Violet, beda jaringan. Server PTI ke router 0. Sukses. Ini ke server DNS. Sukses. Seharusnya bisa buka server. Seharusnya kita bisa atur DNS-nya. HTTP udah on. Coba kita buka. Nge-like DNS.
Nah itu ya, tadi udah berhasil. Kita buka lagi coba. Tapi sebetulnya tadi udah sukses ya, udah bisa ngirim semua ke satu jaringannya. Cuma tadi karena nge-lag ya. Kita coba cek lagi. Kayaknya sih ngulang sih. Oh iya bener. Oke, itu aja. Yang penting tadi udah selesai dan kurang lebih sama, nanti paling filenya juga saya kerjain lagi, dan mungkin teman-teman bisa cek aja, bisa tes-tes lagi, dan bisa ikutin step yang udah saya lakukan gitu. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.